Uh, yeah. Uh, yeah. Teori kriminologi. Topik kelima dari 75 topik. Pengertian kriminologi dan objek studi kriminologi, bagian kelima. Behavioral Prevention, Rehabilitation. Teori Behavioral Prevention, Rehabilitation ini merupakan perkembangan dari teori Behavioral Prevention, Incapacitation, yang menekankan pada mengamankan masyarakat melalui perubahan kepribadian pelaku, personality reform. Seperti juga pada teori Behavioral Prevention, Incapacitation, pada teori Behavioral Prevention, Rehabilitation, juga terdapat suatu permasalahan moral, yaitu keduanya menyatakan demi masyarakat seorang pelanggar hukum dilumpuhkan, Behavioral Prevention, Incapacitation, dan demi masyarakat, seorang pelanggar hukum dibina sekian tahun-tahun, Behavioral Prevention, Rehabilitation. Hal ini menunjukkan karena si pelanggar hukum memang secara moral telah melakukan kesalahan maka terhadapnya negara wajib melakukan apapun untuk mewujudkan hukuman yang dirasa pantas baginya. Teori Behavioral Prevention, Rehabilitation berusaha untuk merubah pengertian pemidanaan menjadi rehabilitasi. Untuk ini kita harus hati-hati membedakan mana yang merubahnya, hanya nama, atau merubah karena adanya perbedaan filosofi penghukuman. Adalah suatu yang tidak benar jika kita mencampur aduk pengertian hukuman dan rehabilitasi. Jangan menjadikan pembinaan sebagai tujuan pemidanaan. Ini berbeda dengan rehabilitasi menggantikan hukuman, sebab membawa konsekuensi perubahan sistem peradilan pidana. Teori Behavioral Prevention, Rehabilitation, pembinaan, resosialisasi atau reintegrasi, memang mempunyai tujuan utama yakni merubah kepribadian daripada si pelaku dari orang yang melanggar hukum menjadi orang yang taat hukum. Dari literatur penologi di USA, ada lembaga kepenjaraan yang dinamakan reformation, yaitu penjara sebagai tempat untuk melakukan perubahan kepribadian. Ada kecenderungan teori Behavioral Prevention, Rehabilitation dianggap sebagai yang terbaik karena rehabilitasi berorientasi kepada pelanggar hukum bukan pada perbuatannya. Pidana yang dijatuhkan pada pelanggar hukum adalah melihat pada pelakunya. Orientasi penghukumannya pada masa depan, apa yang baik bagi pelaku di masa depan. Seperti yang dialami oleh teori-teori terdahulu, teori Behavioral Prevention, Rehabilitation ini juga menghadapi berbagai pertanyaan yang bersifat kritis. Sebagai contoh, ada pertanyaan tentang, bagaimana hakim bisa tahu dalam pemeriksaan sidang peradilan yang relatif singkat tentang berapa lama jangka waktu pembinaan untuk merubah kepribadian. Bagaimana hakim yang bukan ahli psikologi, meskipun ada laporan ahli, bisa melakukan penilaian bagi pembinaan individual untuk pelanggar hukum tertentu. Jawaban atas pertanyaan di atas adalah, memang tidak bisa. Teori ini cenderung merekomendasi bahwa pihak yang melakukan rehabilitasi harus yakin bahwa pelaku memang sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan kepribadian. Lalu apa yang terjadi? Sangat mungkin, lama dan bentuk hukuman menjadi tidak menentu sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga penjara untuk menahan sampai mereka yakin akan perubahan kepribadian yang terjadi, artinya adanya ketidakpastian hukum. Dalam realitas di masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa kesewenang-wenangan seperti penyiksaan fisik, pelecehan seksual, dan lain sebagainya dari lembaga penjara dengan alasan bahwa penyiksaan yang terjadi tersebut sudah sepantasnya bagi narapidana tersebut. Sebagai ilustrasi dari pemikiran ini, barangkali di antara kita bisa menonton film Sleeper dalam format DVD yang berkisah mengenai 4 remaja belasan tahun yang mengalami kekerasan fisik dan seksual selama di penjara oleh sipir penjara tersebut, dan malah mendorong mereka untuk melakukan kejahatan lagi, yang dimaksudkan untuk balas dendam, setelah mereka keluar dari penjara. Persoalan lain yang lebih menunjuk pada kelemahan dari teori, bahwa tidak ada ahli yang benar-benar tahu bagaimana membina terpidana menjadi orang yang taat hukum. Ahli teoritis yang mendukung upaya rehabilitasi juga tidak bisa memberikan konsep yang jelas, paling-paling pelaku diperlakukan secara baik dan manusiawi, diajak menyadari kesalahannya, meyakini pembinaan bahwa ia tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Sehubungan dengan hal ini, bagaimana kita bisa tahu bohong, tidaknya seseorang yang sedang dibina? Sampai sekarang belum ada yang tahu, tidak ada yang berani memberikan jawaban yang tegas. Dalam perkembangannya, upaya rehabilitasi ini selalu didukung oleh kriminologi positivis yang begitu yakin bahwa rehabilitasi atau pembinaan pelanggaran hukum adalah upaya yang paling efektif untuk pencegahan kejahatan, akan berteori terus. Setelah penjelasan tentang peran dari salah satu bidang ilmu yang dipelajari dalam kriminologi, yakni penologi melalui penjelasan tentang alasan pembenaran pemberian hukuman sebagai salah satu aspek yang dikaji olehnya,
maka kita kembali pada peran kriminologi itu sendiri. Merujuk pada ruang lingkup kriminologi tersebut, maka jelaslah bagi kita semua sadar bahwa selain luasnya ruang lingkup perhatian para kriminolog, kita juga sadari bahwa begitu penting dan mulianya tugas para kriminolog yang antara lain ikut berperan serta secara aktif dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan nasional. Dibandingkan dengan para dokter, ekonom ataupun ahli teknologi, maka peranan kriminolog tidaklah kalah pentingnya dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Peran kriminolog tentunya memberikan suatu analisis, penjelasan dan prediksi tentang kehadiran sosok kejahatan yang apabila dibiarkan dan terjadi berlarut-larut dapat menggerogoti hasil pembangunan yang telah tercapai. Walaupun ada saja celah orang yang berlaku kriminal, seperti misalnya koruptor di negara kita, namun setidaknya dengan ada kriminologi, terus berupaya meminimalisir tindakan-tindakan kriminal itu, tidak hanya dalam ranah korupsi, namun semua tindakan kriminal. Sebagai contoh pasca peristiwa bom Bali 1 dan 2, bom Kedutaan Besar Australia, JW Marriott yang dilakukan para radikalis fundamentalis kanan, memang masih ada tindakan teror maupun kriminal yang dilakukan oleh radikalis fundamentalis kanan tersebut, seperti peristiwa bom di 2 gereja di Surabaya pada tahun 2018, dan bom Mako Brimob di tahun yang sama, namun jumlah korban di tahun tersebut, jauh berkurang dibanding dengan kejadian di tahun-tahun 2000 sampai tahun 2005. Jika tindakan kriminalitas berkurang, maka akan kita lihat manfaat dari menurunnya angka kriminalitas tersebut, seperti tercapainya target-target pembangunan di sebuah negara. Salah satu indikasi hasil pembangunan yang dapat dikatakan berhasil adalah banyaknya sarana kepentingan umum, seperti jalan, jembatan, sarana kesehatan, sarana transportasi umum dan sebagainya. Sarana kepentingan umum tersebut tentunya difungsikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun apa yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Begitu banyak sarana umum, seperti misalnya halte shelter moda transportasi Transjakarta dirusak oleh warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Atau kerusuhan anarkis yang dilakukan setelah pemilu 2019 di sekitar kantor KPU dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang berakibat rusaknya beberapa pos polisi, di antaranya adalah pos polisi di Slipi, Jakarta Barat. Hal ini sangat disayangkan, karena fasilitas tersebut dibangun dengan uang seluruh rakyat Indonesia. Perusakan itu pun didasari oleh motivasi yang bervariasi. Ada yang berusaha mengambil sesuatu yang berharga dari fasilitas tersebut, seperti rangka besi yang bisa dijual dan lalu bisa menghasilkan uang, hingga pada motif yang tidak jelas, hanya iseng belaka atau melampiaskan emosi seperti demonstran yang tidak puas dengan hasil pemilu 2019. Apa yang dapat kita kaji dari kejadian tersebut? Tentunya adalah penggerogotan hasil pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin kita dapat menyelesaikan persoalan ini jika tidak terlebih dahulu mengerti dan mempelajari perbuatan perusakan tersebut dengan segala aspek yang terkait padanya? Itulah, secara singkat, tugas seorang kriminolog, yang setelah mempelajari sebab-sebab dilakukannya perbuatan tersebut, kejahatan, kemudian menyumbangkan solusi sehingga perbuatan tersebut dapat dicegah. Sumbangan solusi tersebut bukan saja mencegah agar fasilitas umum yang telah ada tidak dirusak kembali, tetapi secara lebih luas dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan, apabila pemerintah akan membangun sarana-prasarana umum yang baru agar terhindar dari kemungkinan perusakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah membahas tentang ruang lingkup dari kriminologi, maka perlu kiranya kita secara lebih rinci membahas pula apa yang menjadi objek studi dari kriminologi itu sendiri. Kriminologi, sebenarnya, mengacu pada penggunaan metode ilmiah di dalam studi dan analisis tentang keteraturan, keseragaman, pola teladan, dan faktor penyebab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat dan reaksi sosial terhadap kejahatan maupun penjahat. Dalam pengertian ini, kriminologi tidak lagi dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat saja, tetapi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari the world of crime, dunia kejahatan, atau the whole aspects of crime, keseluruhan aspek yang terkait dengan kejahatan. Dalam mempelajari dunia kejahatan, maka kriminologi memiliki asumsi dasar bahwa tidak mungkin kejahatan dapat dipelajari tanpa mempelajari aspek-aspek yang terkait dengannya, yakni penjahat dan reaksi sosial terhadap keduanya, baik terhadap kejahatan maupun penjahat. Misalnya, ketika menyingkapi sepak terjang para pelaku bom di tanah air hingga terakhir adalah tahun 2019. Kita tidak hanya bisa berhenti berasumsi bahwa para teroris dari kelompok fundamentalis radikal kanan tersebut adalah kriminal jahat yang tega menghabisi nyawa puluhan orang, bahkan pada kasus bom Bali 1 dan 2 memakan nyawa ratusan orang. Pada ranah kriminologi, kita akan belajar hal-hal yang berhubungan, misalnya dengan mengapa ada seorang yang tega melakukan pembunuhan sedemikian banyak orang,
padahal sang pelaku adalah orang yang mendalami agama dengan sungguh-sungguh, dan semua agama di dunia ini tidak mengajarkan pembunuhan. Singkatnya dalam kriminologi, serta kaitannya dengan tindakan teroris tadi, maka kita akan belajar mulai latar belakang maupun motif seorang teroris, modus-modus melakukan tindakan teror tersebut, jaringan teror, yang berujung upaya-upaya meminimalisir korban teror ataupun meningkatnya jumlah pelaku teror, diantaranya dengan upaya deradikalisasi di sekolah-sekolah dengan pendidikan Pancasila, dan lain sebagainya. Kriminologi tidak lagi dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat saja, tetapi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari the world of crime, dunia kejahatan, atau the whole aspects of crime, keseluruhan aspek yang terkait dengan kejahatan. Secara definisional, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban dalam kejahatan. Mempelajari kejahatan berarti mempelajari hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar norma-norma tingkah laku sosial lainnya. Mengapa orang-orang tertentu melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan sementara orang-orang lainnya tidak melakukan perbuatan tersebut, adalah suatu hal yang juga harus dijelaskan oleh kriminologi, yang tidak terlepas dari penjelasan tentang kejahatan itu sendiri. Demikianlah materi kelima teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.